Pada kesempatan kali ini kita akan memahami bersama mengenai cara belajar yang efektif yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mencoba untuk memahami apakah arti dari belajar itu sendiri. Belajar diartikan sebagai proses aktivitas yang mengarah pada perubahan yang positif pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Keberhasilan dalam belajar salah satunya dipengaruhi oleh faktor dalam diri orang tersebut. Faktor-faktor dalam diri yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam belajar antara lain, yang pertama adalah intelijensi. Intelijensi itu apa? Intelijensi adalah suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Yang kedua, bakat daripada pembelajar itu sendiri. Bakat apa? Itu artinya apa ya? Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Faktor yang ketiga adalah minat. Apakah minat itu? Minat adalah kecenderungan atau kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sedangkan sikap belajar, faktor yang keempat adalah sikap belajar. Artinya apa? Artinya adalah kecenderungan perilaku seseorang tatkala mempelajari hal-hal yang bersifat akademik. Sikap belajar adalah perasaan senang atau tidak senang, perasaan setuju atau tidak setuju, perasaan suka atau tidak suka terhadap guru, tujuan, materi, dan tugas-tugas serta yang lainnya. Faktor kelima adalah kepribadian. Apakah arti dari kepribadian itu? Kepribadian merupakan dinamika suatu organisasi psikofisik fungsional dari manusia yang berubah menjadi pola-pola tingkah laku yang spesifik dalam menghadapi kehidupan. Itulah. Nah, untuk faktor yang keenam adalah kesehatan fisik. Misalkan seseorang apakah memiliki mata minus atau mata plus sehingga memiliki keterbatasan dalam melihat atau mendengar sesuatu. Salah satu faktor yang menghambat kesuksesan dalam belajar adalah yang bersumber dari dalam dirinya sendiri, seperti sikap malas, suka menunda-nunda, rasa lelah, kemampuan yang kurang dalam membagi waktu, ketidakdisiplinan dari pembelajar itu sendiri, kemudian tidak bisanya seorang pembelajar itu memilih prioritas kegiatan yang penting untuk dilakukan. Ada juga mengenai kesukaannya dalam tidur, main game atau ke warnet, suka kumpul-kumpul dengan teman serta jalan-jalan, SMS-an atau telepon, serta yang paling utama adalah persepsi pembelajar itu sendiri terhadap penting atau tidaknya belajar. Persepsi ini yang memegang peranan penting kesuksesan dari seorang pembelajar itu sendiri. Apabila persepsinya itu salah, maka bisa dipastikan bahwa kesuksesan dia dalam belajar sangat kecil. Sedangkan apabila persepsinya tepat, maka bisa dikatakan kesuksesan sudah berada dalam genggaman tangannya. Selain dari
faktor dalam diri, faktor-faktor dari luar diri pembelajar itu sendiri juga berpengaruh terhadap kesuksesan dalam belajar. Salah satunya adalah pemilihan terhadap teman, keluarga, sekolah, masyarakat, sarana belajar, serta media. Teman memegang peranan yang penting dalam kesuksesan diri pembelajar. Pemilihan teman yang bagus sangat mendukung dalam kesuksesan. Apabila teman kita memiliki persepsi yang rendah terhadap belajar, ada kemungkinan bahwa kita akan terbawa untuk menilai belajar itu adalah dengan persepsi yang rendah juga. Keluarga memiliki faktor yang sangat dominan dalam hal ini. Karena keluarga yang menilai kemampuan belajar tidak penting dalam kehidupan anak di masa depan akan cenderung membuat anak untuk tidak sukses dalam belajar. Pemilihan sekolah yang tepat atau yang memiliki orientasi akademik serta menilai pembelajar dari sudut pandang dia, sehingga bakat dan minat daripada pembelajar itu dapat diangkat ke permukaan. Masyarakat sekitar juga memegang peranan yang penting. Masyarakat yang dominan pembelajar akan membuat diri seorang pembelajar itu bersemangat dalam belajar. Sarana belajar yang minim atau kurang cocok dengan kebutuhan pembelajar akan membuat kesuksesan berkurang. Apabila media pembelajaran bisa berkembang, maka bermanfaat dalam pembelajaran sehingga kesuksesan akan mudah diraih. Ada beberapa hal di luar diri seorang pembelajar yang menghambat kesuksesan dalam belajar. Salah satunya adalah persepsi orang tua. Orang tua yang menempatkan kemampuan pengetahuan ataupun kesuksesan dalam belajar sebagai tujuan akan membuat diri seorang pembelajar itu akan lebih bersemangat dalam belajar. Tentu saja juga perlu didukung dengan ekonomi daripada orang tua itu sendiri. Ekonomi yang maju bisa membuat penggunaan media, sarana belajar mengajar akan didukung. Ajakan teman, apabila teman kita memiliki orientasi yang sama terhadap kita dalam belajar, maka pasti mendukung kesuksesan kita dalam belajar. Tentu saja ini berkaitan dengan gaya hidup daripada teman itu sendiri, serta pola atau budaya dalam masyarakat. Apabila media yang sering kita tonton lebih cenderung untuk hedonis ataupun kurang menyesuaikan diri kita atau berbeda dengan orientasi kita, maka kesuksesan yang akan kita raih akan berkurang. Tentu saja apabila melanggar tata tertib sekolah serta tidak adanya sarana belajar yang memadai akan sangat mengganggu dalam kesuksesan kita mencapai tingkat pembelajaran yang tinggi. Berikut adalah 10 kiat sukses bagi kita untuk dalam meraih kesuksesan belajar ya. Yang pertama, kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri agar tetap bersemangat fokus dalam meraih kesuksesan tersebut. Kemudian pandai memilih prioritas, apa yang harus kita dahulukan dan apa yang bisa kita tunda. Pandai memilih waktu. Nah, kita biasanya dalam kegiatan belajar kita memiliki waktu-waktu tertentu yang kita pakai untuk belajar secara khusus. Berkaitan juga kita harus bisa mendisiplinkan diri, menjaga kesehatan kita,
Mandiri itu sangat penting, artinya tidak ada ketergantungan terhadap orang lain dalam belajar. Karena sesungguhnya kesuksesan belajar itu kan penilaian terhadap diri kita sendiri. Apakah kita lebih baik dari sebelumnya atau tidak? Jikalau lebih baik, maka bisa dapat dikatakan kita sukses dalam belajar. Perilaku yang tekun dan ulet serta bertanggung jawab, kreatif akan membantu kita dalam mengembangkan kesuksesan itu. Jadi tidak stagnan di satu tempat. Nah, ya, dan yang terakhir, kiat sukses kita adalah kita harus memiliki kemampuan yang baik dalam hubungan antar teman, antar personal, dengan keluarga, serta masyarakat. Berikut kita memberikan cara-cara untuk belajar di rumah. Yang pertama, kita harus mempunyai waktu belajar yang rutin setiap hari. Pilihlah waktu belajar di mana pikiran dan fisik siap menerima pelajaran tersebut. Awalilah dengan doa sebelum belajar. Kondisikan atau cari tempat atau ruang yang mendorong untuk konsentrasi, sehingga tidak perlu ada keributan dalam belajar. Beri waktu istirahat minimal 15 menit setelah kita belajar 2 jam. Buatlah tanda-tanda mengenai topik-topik atau hal-hal yang penting dalam pelajaran kita. Kemudian lakukan pengulangan atau latihan setelah selesai. Repetition atau pengulangan sangat penting dilakukan agar memudahkan kita dalam mengingat. Berikut adalah hal-hal yang perlu kita lakukan di kelas, sehingga kita bisa menerima atau menginput sebanyak mungkin pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Yang pertama, usahakan untuk tenang dan tertib sewaktu menerima pelajaran. Kedua, bawa buku-buku dan alat-alat tulis yang diperlukan. Ketiga, mencatat penjelasan guru atau memberikan tanda pada buku cetak. Keempat, menghindar dari gangguan teman untuk ngobrol, iseng, dan lain-lain. Keenam, perut tidak dalam keadaan lapar atau terlalu kenyang. 7. Aktif bertanya hal-hal yang belum jelas. Dan yang ke-8 adalah jujur mengerjakan ulangan tugas, tidak perlu mencontek di kelas. Rekan-rekan sekalian, kita semuanya mempunyai jumlah waktu yang sama, tetapi tidak mempunyai kepandaian yang sama. Walaupun demikian, mereka yang menggunakan waktunya dengan baik seringkali mengalahkan mereka yang mempunyai kepandaian. Selalu berusaha keras serta tidak mudah putus asa. Lakukanlah itu karena keinginan memberikan yang terbaik untuk Tuhan.